Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, Jokowi meninggalkan Solo pada sore hari Kamis 26 Juni 2025. Nah, saya buat konten video ini pada 5 Juli. Jadi Jokowi raib dari Solo untuk berobat ke Bali sudah 10 hari. Di Bali, Jokowi ditemui Luhut Binsar Panjaitan. Luhut tidak menyebut di rumah sakit mana dan tidak menyebut nama dokter atau tim dokter yang merawat Jokowi. Luhut hanya menyampaikan salam Pak Prabowo pada Jokowi dan menyampaikan salam Jokowi pada Pak Prabowo. Jadi yang jelas teka-teki kemana Jokowi akan berobat terjawab sudah. Mereka yang mengira Jokowi pergi ke luar negeri diam-diam sudah terjawab. Akan tetapi keinginan tahu masyarakat tentang keadaan kesehatan Jokowi tetap tidak terjawab. Mulai sembuhkah dia atau masih kurang lebih sama atau justru tambah parah? Sesungguhnya sangat elegan seandainya Luhut berfoto di samping Jokowi atau dipublikasikan foto yang menunjukkan keadaan Jokowi apa adanya. Nah, kalau kita melihat kebiasaan khas tipikal Jokowi, itu adalah kesukaan berat Jokowi ketika berada di kerumunan orang banyak. Kemudian banyak yang berebutan untuk bersalaman dan berselfie dengan Jokowi. Kalau berada di tengah kerumunan massa, Jokowi nampak berbinar-binar bahagia. Saya berpendapat, orang yang sedang sakit, maksud saya sakit biasa, bila hatinya senang, tidak merasa sumpek, insya Allah ya cepat sembuh. Ya. Tapi kalau banyak pikiran, lantas menjadi sulit tidur, mungkin harus minum pil penenang, bahkan kadang-kadang dengan dosis tinggi, penyakitnya tentu makin parah. Saya bukan dokter, pakai logika awam. Ya. Kalau sakitnya Jokowi jelas dikarenakan tumpukan masalah yang menghimpitnya, tentu makin runyam. Misalnya ijazah palsu salah satunya. Manusia Jokowi adalah produsen kebohongan yang cukup produktif. Dia punya gairah tinggi ketika sebagian besar rakyat menelan begitu saja berbagai kebohongannya. Ketika banyak orang melahap kebohongannya, Jokowi jadi sehat dan bugar. Namun, kata pepatah Jawa, ya, becik ketitik Allah ketoro. Kebaikan itu akhirnya mudah dikenali, sementara kejahatan akhirnya juga kentara. Nah, mayoritas bangsa Indonesia setelah 10 tahun Jokowi berkuasa, akhirnya mengetahui jenis manusia macam apa Jokowi itu. Jokowi saya duga keras sangat kaget setelah menyadari ternyata mayoritas rakyat Indonesia sangat kecewa pada dirinya dan kekecewaan pada Jokowi tambah hari tambah meluas. Saya tidak tahu berapa persen anak bangsa yang marah dan kecewa pada Jokowi. Kalau melihat sangat banyak jumlah orang yang dulunya itu jadi Jokower, kemudian berbalik menjadi pengkritiknya, kenyataan ini memperparah tekanan kejiwaan Jokowi. Jadi daya tarik Jokowi merosot dengan cepat. Jokowi bawanya di kepolisian dan KPK mulai buyar. Kalau si Bobi jadi dipanggil KPK dan akhirnya kepolisian atau Polri yang dulu sepenuhnya dikendalikan Jokowi, sekarang sudah tidak lagi, maka semua berubah dengan cepat. Purnawirawan TNI terus mendesak DPR, DPD dan MPR segera memulai proses pemakzulan Gibran. Tentu ini menambah kalut pikiran Jokowi. Pengetahuan Jokowi ternyata nol besar tentang Undang-Undang Dasar kita ketika dia mengatakan pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan satu paket. Jadi kalau Gibran anak saya harus di-impeach, ya, maka Pak Prabowo juga dong. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya itu. Ya memang mekanismenya seperti itu. Ini betul-betul kebodohan Jokowi ya. Jadi
Dia tidak menguasai apa yang tertulis dan yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin saja Jokowi belum pernah membaca dan memahami konstitusi secara sungguh-sungguh. Memakzulkan Wapres tidak juga harus memakzulkan Presiden. Itu diatur secara gamblang dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar kita. Nah, kepercayaan diri Jokowi tentu merosot dengan cepat setelah menyadari bahwa seorang presiden bekas akhirnya tidak pasti powerless, tidak punya kekuasaan apa-apa lagi ya. Boleh jadi andai kata Jokowi bisa pulih sehat dan nongol lagi setiap hari di medsos, pengaruhnya pun juga sudah mengecil alias susut. Jadi ternaknya yang cukup banyak tidak lagi punya antusiasme untuk berkunjung ke rumahnya di Solo. Jadi makin lama makin sepi, sunyi sendiri ya. Nah, para jurnalis cetak maupun digital juga kehilangan minat untuk mewawancarai Jokowi karena jawaban Jokowi pasti sudah basi, sudah klise, tidak lagi diminati masyarakat luas. Jokowi kalau bisa sembuh pun sudah jadi manusia masa lalu. Nah, saya ada sedikit usul. Kalau bisa Jokowi setiap 3 hari nongol di layar televisi biar rakyat tahu kondisi kesehatannya kayak apa. Hal ini untuk menghindari spekulasi liar yang tidak produktif untuk masyarakat Indonesia. Jadi, Mr. Joko Widodo, Anda sudah selesai. Tidak perlu pelintat-pelintut. You are finished, through, done. Good luck. For sure, our great country does not need you anymore. You are an outcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.